Dewa Perang Yesikai. Bab 1321. Menghadapi situasi ini, bahkan Nightmare yang telah berjuang keras pun tidak dapat menahan rasa panik. Jika dia sendirian, dia tidak akan takut bahkan jika ada 30 orang lainnya. Ini adalah hutan, dan dia dapat dengan mudah melarikan diri dan menyingkirkan kejaran, tetapi Jikian tepat di belakangnya. Dia telah berjanji kepada Yesikai bahwa dia akan membawa orang-orang menjauh dari Gunung Suci dengan selamat. Para penyergap itu tidak buta, mereka pasti melihat gerakan semua orang, dan menatap mereka dengan saksama. Mengenai mengapa mereka tidak mengambil tindakan, Nightmare berspekulasi bahwa mereka ingin menunggu sampai semua orang jatuh ke dalam lingkaran penyergapan, terutama sampai Jikian datang, sebelum mereka mengambil tindakan dan memusnahkan semua orang dalam satu gerakan. Mimpi buruk memerintahkan semua orang untuk mundur, tetapi bergerak perlahan dan lembut, karena takut ketahuan oleh para pemanah yang menyergap. Namun di saat yang sama, dia juga cukup terkejut. Mengapa ada orang yang menyergap di sini, dan jumlahnya sangat banyak? Apakah tebakan Yesikai salah, atau ini awalnya merupakan area penyergapan utama Aphrodite? Apapun yang terjadi, prioritas utama Nightmare adalah menghentikan aksinya segera. Jalan hutan ini ditakdirkan penuh bahaya, dan mereka harus berpindah ke jalan yang lebih kecil. Namun, saat memikirkan kondisi Jikian, Nightmare tak kuasa menahan rasa panik. Situasi keracunan terus memburuk. Jika mereka tidak keluar untuk berobat, dan jika racun itu menyerang jantung, bahkan Tuhan pun tak akan bisa menyelamatkannya. Mimpi buruk, apa yang terjadi selanjutnya? Melihat ekspresi serius mimpi buruk, Mihun samar-samar merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan pedang Changbai dari pinggangnya dan mengambil posisi bertarung. Ada orang yang bersembunyi untuk menyergap, banyak sekali, tidak kurang dari 30 atau 40 orang. Jika kita memaksa masuk, aku khawatir. Nightmare menatap Jikian dengan malu. Jika hanya ada mereka bertiga, mereka tidak akan khawatir tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Tapi sekarang Jikian harus dilindungi oleh seseorang. Jika dia terluka, dia tidak akan punya muka untuk melihat Yesikai lagi. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Moji terkejut setelah mendengar ini. Tingkat perkiraan Nightmare sangat tinggi, yang tak tertandingi di seluruh istana dunia bawah. Dia mengatakan ada 30 atau 40 orang, jadi jumlah sebenarnya hanya lebih dari ini. Mungkinkah bos membuat prediksi yang salah? Mihun cukup curiga. Mungkinkah kepintaran Yesikai menjadi bumerang? Atau mungkin Aphrodite mengira jalan hutan itu cocok untuk penyergapan dan menyergap banyak orang di sini? Itu mungkin, tapi siapa yang bisa memprediksinya dengan akurat? Kita harus memikirkan cara untuk pergi dari sini sekarang. Nightmare melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada jalan lain di sekitar sini. Kita hanya bisa pergi dengan cara ini. Keamanan Jikian harus dilindungi apapun yang terjadi. Itulah tujuan utama Nightmare. Jika Aphrodite benar-benar menyiapkan banyak penyergapan di sini, maka dia juga harus ada di sini. Namun, Nightmare tidak menyadarinya sekarang. Ini adalah hal yang mencurigakan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bersembunyi. Jika nanti terjadi perkelahian, kalian berdua bawa Lady Moon God dan pergi secepatnya. Aku akan memimpin pengawal rahasia yang tersisa untuk melawan di sini dan menunda mereka. Nightmare memutuskan untuk tinggal di sini untuk menunda. Ini tidak diragukan lagi merupakan risiko. Sekarang musuh lebih banyak jumlahnya dari kita, jika dia tinggal, dia kemungkinan besar akan mati dalam pertempuran. Biarkan kami berdua tinggal di sini. Nightmare, bawa Lord Moon dan pergi dengan cepat. Jangan berdebat lagi. Hanya saat kalian berdua di sini, kita bisa memastikan keselamatan Tuan. Ini untukmu. Setelah kau keluar, pergilah ke Yuncheng untuk mencari orang ini. Nightmare menyerahkan catatan yang ditinggalkan Yesikai kepada Mihun, lalu pergi bersama para pengawal rahasia. Ingat, tunggu sampai kami bertindak sebelum kau membawa orang-orangmu pergi. Nightmare pergi bersama para penjaga rahasia, dengan semangat seorang pahlawan tidak akan pernah kembali setelah dia pergi. Situasinya sekarang sangat berbahaya. Bahkan jika Nightmare memiliki kekuatan Yesikai, sulit untuk menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, dan dia harus mengulur waktu agar mereka berdua bisa mengungsi. Putri iblis penghancur jiwa itu tertekan tetapi tidak berdaya. Satu-satunya yang tersisa di hatinya adalah kebencian yang tidak diinginkan. Jika ini bukan Gunung Suci, mereka pasti sudah memanggil sejumlah besar anggota dunia bawah sejak lama, dan tidak akan ada kesempatan bagi Aphrodite untuk menindas segelintir orang dengan jumlah mereka di sini. Bahasa Indonesia. Hei, Hades, bangun. Emily meletakkan Yesikai di rumput dan menggendongnya sejauh 5 atau 6 kilometer. Dia seharusnya meninggalkan Aphrodite dan yang lainnya. Emily menepuk pipi Yesikai dengan lembut, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi dan masih dalam keadaan koma. Emily telah menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuhnya untuk melindungi meridian jantungnya untuk sementara, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Dia mengulurkan jarinya dan meletakkannya di depan hidungnya.
Dia masih bernapas. Hebat sekali. Emily menghela napas lega dan bersandar di batang pohon untuk beristirahat. Dia mengeluarkan sepotong daging kering dari sakunya dan mulai makan, tetapi matanya tertuju pada wajah Yesikai. Hades, kali ini untukmu, aku telah benar-benar menyinggung Aphrodite dan Doris. Sebaiknya kau tidak mati seperti ini, kalau tidak aku akan sangat menderita. Emily menendang-nendang kakinya dengan gelisah. Sejujurnya, dia tidak begitu mengerti mengapa dia melarikan diri bersama Yesikai dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar menyinggung Aphrodite, tetapi sepertinya ada suara dalam benaknya yang menyuruhnya untuk membawa Yesikai dan pergi dengan cepat. Bangun! Melihat Yesikai tidak bergerak untuk waktu yang lama, Emily sangat marah hingga dia menendangnya. Kamu tadi begitu kuat, kenapa sekarang kamu seperti orang mati? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Aku telah menderita kerugian besar. Demi menyelamatkan orang, vegetatif, sepertimu, aku telah menyinggung semua orang. Emily sedikit putus asa. Kalau kamu tidak bangun, aku akan mengirimmu ke Aphrodite, dan kemudian kita lihat bagaimana dia memperlakukanmu. Kalau kamu tidak ingin mati, bangunlah. Emily mengancam lagi, tetapi Yesikai memang dalam keadaan koma yang dalam dan tidak dapat mendengarnya sama sekali. Dasar bajingan. Emily sangat marah hingga ingin menamparkan Yesikai sampai mati, tetapi begitu dia mengangkat tangannya, dia langsung menurunkannya lagi. Apapun yang terjadi, kalian bertiga harus memberiku kompensasi saat waktunya tiba. Emily hampir berguling-guling di tanah karena marah. Dia melihat jam dan beristirahat selama 15 menit. Dia akan berangkat lagi. Aphrodite bukanlah orang yang baik. Dia pasti mengikutinya sekarang. Jika Emily ingin menyelamatkan nyawa Yesikai, dan juga nyawanya sendiri, dia harus meninggalkan tempat yang penuh masalah ini sesegera mungkin. Untunglah, aku seorang kultivator, kalau tidak, seorang wanita tidak akan bisa menggendongmu. Emily menggendong Yesikai di punggungnya lagi. Memang tidak pantas bagi seorang wanita untuk menggendong seorang pria, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator, jadi Emily tidak merasa itu terlalu berat. Emily, apakah kamu masih ingin lari? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya. Emily tiba-tiba menoleh, dan lebih dari selusin sosok tiba-tiba menyerbu dari segala arah dan mengelilinginya. Sialan! Emily mencoba untuk keluar dari semak-semak terlebih dahulu, tetapi dihalangi oleh Doris yang tiba-tiba datang. Tinggalkan orang itu di sini. Bab 1322. Emily menggendong Yesikai di punggungnya, dengan Doris menghalangi jalan di depan dan Aphrodite menghalangi jalan mundur di belakang. Ada lebih dari 20 pria berpakaian hitam yang mengelilingi mereka. Menghadapi situasi saat ini, wajah Emily menjadi pucat dan tangannya gemetar tak terkendali. Jika hanya ada satu Aphrodite, dia tidak akan khawatir, tetapi Doris juga ada di sini. Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Doris. Kecuali mereka menjaga jarak, busur dan anak panahnya bisa digunakan. Emily, tinggalkan orang itu di sini. Aku akan menganggap masalah ini sudah selesai. Kesepakatan antara kau dan aku akan tetap berlaku. Bagaimana? Kata Aphrodite dengan tenang. Meskipun Emily juga ingin hidup, dia bukan orang bodoh. Dia sudah pernah berkhianat sekali. Dengan karakter Aphrodite, dia tidak akan pernah mempercayai Emily lagi. Jika dia benar-benar menyerahkan Yesikai, dia akan dibunuh oleh Doris. Jika aku menyerahkan orang itu, apakah kau benar-benar akan melepaskanku, Aphrodite? Kau pikir aku bodoh? Emily menarik busur dan anak panahnya. Dia adalah pemanah yang sangat kuat dan tidak akan pernah meleset dari sasaran. Namun sekarang dia dikelilingi oleh begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Sepertinya kau tidak sebodoh itu, tetapi jika kau tidak bekerja sama, kau hanya akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan. Aphrodite mencibir. Ia tidak terus menipu, mungkin karena ia pikir itu tidak perlu lagi. Bagaimanapun, Emily dan Yesikai akan mati di sini. Dalam hal ini, lebih baik merobek topeng munafik ini. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau seharusnya melihat Vulkan tewas di tangan Hades. Aku sarankan kau pikirkan baik-baik, kalau tidak kau akan menyesal jika kau kehilangan nyawamu nanti. Emily berpikir cepat dan tiba-tiba memarahi semua orang, sambil menunjuk Yesikai yang ada di punggungnya. Aphrodite menunjukkan kecurigaan, dia tahu betul bahwa Yesikai menyembunyikan banyak rahasia, termasuk demonofilia, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bahkan Zeus tidak dapat menahan kekuatan itu ketika meletus. Ada juga rahasia pedang Hades. Ini semua tersembunyi di tubuh Yesikai. Mungkin ini juga rahasia untuk mendominasi seluruh dunia bawah tanah. Sejujurnya, jika Aphrodite tidak ingin membunuh Yesikai, dia benar-benar ingin menjelajahi rahasia itu. Namun, kata-kata Emily agak kredibel. Pertama-tama, jika Yesikai tidak meledak, bagaimana Vulkan bisa mati, dan bawahannya? Mungkin, itu benar-benar penyakit cinta iblis Yesikai yang pecah.
Jika dia mendapat serangan lagi, saya khawatir bahkan Doris mungkin bukan lawannya. Aphrodite tidak ingin mengikuti jejak Apollo, Hephaestus, dan Poseidon. Namun sekarang Yesikai dalam keadaan koma dan sepertinya dia tidak bisa membunuh seseorang dengan mudah. Kalau tidak, mengapa dia masih harus mengandalkan Emily untuk menggendongnya? Aphrodite tentu saja tidak akan mempercayai semua kata-kata Emily. Dia berbalik dan diam-diam menatap Doris. Mereka berdua saling memahami. Doris segera bergegas maju, mengeluarkan trisula dan menusukkannya langsung ke arahnya. Emily menarik busur dan anak panahnya lalu menembakkannya. Suara mendesing, menabrak. Ujung anak panah dan ujung tombak saling bertabrakan, dan trisula kehilangan sasarannya dan meleset. Doris menjadi marah, dan Emily memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menjauh. Semuanya aktif. Emily mengeluarkan 3 anak panah dari tabungnya, memasang tali busur, dan menembakkannya secara langsung, menjatuhkan 3 orang lagi sekaligus. Kemampuan memanahmu bagus. Doris mencibir dan bergegas maju lagi. Emily bergerak ke samping dan trisula itu luput darinya, tetapi trisula itu menggores Yesikai di belakangnya. Hades, kau baik-baik saja. Emily panik dan menjauhkan diri dari Doris, lalu segera memeriksa luka-lukanya. Ada goresan di lengannya, tetapi tidak ada tulang yang patah. Namun, ia harus segera membalutnya. Emily, kau bukan lawanku, apalagi melawanku dengan seorang pria di punggungmu. Menyerahlah, kau bukan targetku, dan aku tidak akan menargetkanmu, kata Doris dingin. Hati Emily bergetar. Dia memiliki dorongan samar untuk menyerahkan Yesikai kepada mereka. Bahkan jika mereka mengingkari janji, Emily akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika dia menggendong seorang pria di punggungnya, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, apakah kau sudah memikirkannya? Doris mengancam. Baiklah. Baiklah, aku berjanji, aku akan menyerahkannya padamu. Emily mengangguk, lalu perlahan-lahan membaringkan Yesikai di atas rumput. Emily sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak ingin mati lebih lama lagi. Dia hanya bisa berdoa dalam hati agar Yesikai tidak membencinya. Hades, kau akhirnya akan mati. Kali ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aphrodite berjalan perlahan, mengeluarkan belati, dan menempelkannya di leher Hades, dan ekspresi kegilaan muncul di wajahnya. Mengaum. Suara apa itu? Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari semak-semak. Suaranya seperti binatang buas yang sedang mengaum. Semua orang tiba-tiba menoleh, dan dari semak-semak, seekor binatang raksasa yang belum pernah dilihat siapapun keluar dengan cepat. Tubuhnya seperti harimau, dengan sepasang tanduk naga di kepalanya, dan api menyala di keempat kakinya. Poin pentingnya adalah bahwa binatang itu sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari seekor gajah. Jika Yesikai terbangun saat ini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah binatang raksasa yang ditemui 3 aula setelah memasuki Gunung Suci terakhir kali. Saat itu, semua penguasa 3 aula bergabung untuk bertarung, tetapi mereka tidak dapat melukai binatang raksasa itu. Namun, binatang itu hanya dibelai oleh Yesikai dan kemudian pergi dengan patuh. Monster macam apa ini? Semua orang terkejut. Tidak seorang pun pernah melihat makhluk seperti ini. Namun, ini adalah Gunung Suci, dan wajar saja melihat beberapa makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, wajah monster itu yang menyeringai membuatnya tampak sangat ganas. Monster itu meraung, dan suaranya menembus langit, membuat orang-orang gemetar. Semua orang waspada, dan untuk sesaat tidak ada yang memperhatikan Yesikai yang tergeletak di tanah. Emily memanfaatkan kesempatan itu, mengangkat Yesikai dan menggendongnya di punggungnya, ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat hal ini, Doris bergegas menghentikan Emily, tetapi sebelum dia bisa menusukkan trisula, sebuah telapak tangan seukuran semangka menamparnya. Raksasa itu mengambil tindakan. Tubuhnya yang besar dan anggota tubuhnya yang terbakar membuatnya tampak seperti siapapun yang berani mendekatinya. Doris secara naluriah membuat gerakan menghindar. Kaki binatang raksasa itu menginjak tanah, meninggalkan jejak yang sangat dalam. Dapat dibayangkan jika seorang praktisi diinjak begitu keras oleh tendangan seperti itu, bahkan praktisi yang paling kuat pun akan mengalami kerusakan pada organ dalamnya. Meskipun binatang itu besar, ia bergerak sangat cepat. Selain itu, karena ketakutan semua orang, tidak ada yang berani menghentikannya. Binatang itu berdiri di antara semua orang dan Emily, seolah-olah sengaja menghalangi Aphrodite dan yang lainnya. Meskipun Emily tidak mengerti, ia tidak punya waktu untuk mengetahuinya. Ia hanya menggendong Yesikai di punggungnya dan berlari sepanjang jalan. Bab 1323. Apa-apaan benda ini? Aphrodite belum pernah melihat binatang sebesar itu. Gunung Suci itu mengandung energi spiritual yang dapat memelihara banyak binatang langka dan eksotis. Wajar saja mereka belum pernah melihatnya. Siapapun yang menyerbu keluar sudah cukup untuk membuat Doris tidak bisa melawan.
Selain itu, ukurannya sangat besar, dan sangat kuat serta sulit dihentikan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengejar Emily. Mereka hanya bisa menyaksikan Yesikai dan Emily pergi dan menghilang ke dalam hutan. Sebenarnya, yang paling membuat Aphrodite tidak rela adalah mengapa binatang raksasa itu tidak menyerang Yesikai, tetapi malah menjerat mereka. Dia akhirnya memiliki kesempatan besar untuk membunuh Yesikai, tetapi kehilangannya. Tentu saja dia tidak rela dan bahkan sedikit putus asa. Apakah ini seperti kata pepatah? Hidup seharusnya tidak berakhir. Mengaum. Binatang raksasa itu meraung marah, tiba-tiba menundukkan kepalanya, menggigit salah satu pria berpakaian hitam, dan mengayunkannya dengan keras, melemparkannya langsung ke udara. Ekornya seperti ular piton raksasa, yang melukai siapapun yang menyentuhnya, dan mendorong semua orang ke belakang. Doris dapat merasakan energi yang kuat di tubuh binatang raksasa itu, yang merupakan roh yang lebih kuat daripada roh dewa utama lainnya. Binatang raksasa itu memancarkan aura, Raja Binatang. Doris mundur beberapa langkah, tetapi mendapati bahwa binatang buas itu tidak mengejarnya dengan ganas. Meskipun momentumnya menakutkan dan memiliki dorongan untuk melahap segalanya, binatang buas itu tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia melotot ke semua orang. Matanya yang seukuran kepalan tangan tampak penuh dengan niat membunuh, ditambah dengan wajah dan taringnya yang ganas, ia cukup menakutkan, atau lebih tepatnya, agung. Binatang raksasa ini ingin menghentikan kita. Aphrodite juga melihat ini. Binatang raksasa itu memamerkan taringnya, membuat orang takut mendekatinya. Mengapa ia melakukan ini? Wajah Doris dingin. Di dunia luar, kecuali beberapa hewan, sebagian besar makhluk hanya memiliki pemikiran naluriah. Perilaku mereka berkisar pada upaya bertahan hidup, sehingga mereka sulit dijinakkan. Namun, tindakan binatang raksasa ini jelas memiliki tujuan dan kecerdasan. Apakah mereka akan membantu Yesikai? Tapi kenapa? Meskipun mereka marah, mereka sangat menyadari kekuatan binatang raksasa itu dan mustahil untuk memaksa masuk. Ayo, kita coba rute lain. Melihat tidak ada kemajuan di sini, Aphrodite menjadi tenang dan segera mengubah pikirannya. Semua orang sangat waspada, takut kalau binatang raksasa itu tiba-tiba akan menyerbu dan mencabik-cabik mereka. Melihat cakarnya lebih besar dari kepala manusia. Jika mereka terjerat, mereka pasti akan mati. Pada saat yang sama, Emily berlari liar di hutan dengan Yesikai di punggungnya. Ini seharusnya menjadi kecepatan tercepatnya. Hari ini dia akhirnya merasakan apa artinya, melarikan diri dari kematian. Awalnya dia mengira Yesikai sudah pasti mati, tetapi tiba-tiba seekor binatang raksasa muncul di tengah jalan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Sejujurnya, bahkan dia terkejut. Bahkan sekarang, jantungnya berdebar kencang. Hades, kenapa kamu belum bangun juga? Cepat bangun. Emily mengguncang tubuh Yesikai dengan keras. Melihatnya seperti ini, Emily sangat marah hingga menamparnya dengan keras. Aku hampir mati saat mencoba menyelamatkanmu, dan kau bahkan tidak bereaksi. Tepat saat Emily merasa tidak senang, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin panas di kepalanya. Ia mendongak dan melihat monster raksasa itu menatapnya, terengah-engah. Monster yang hanya muncul di film horor ini tiba-tiba berdiri di depannya. Emily tidak dapat menahan rasa lemas di kakinya dan jatuh ke tanah. Asal dia menundukkan kepalanya, dia bisa menelan Emily dalam satu gigitan. Namun, binatang raksasa itu tampaknya tidak menganggap mereka berdua sebagai makanan lesat. Setelah sekian lama, tidak ada gerakan. Emily mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu. Pupil mata binatang raksasa itu tertuju pada Yesikai, dengan makna yang cukup dalam. Apa-apaan ini? Gerutu Emily sambil mengulurkan tangan untuk menarik Yesikai. Mengaum. Binatang raksasa itu tiba-tiba meraung, dan Emily begitu ketakutan hingga tiba-tiba menarik tangannya. Sasaran binatang raksasa itu seharusnya adalah Yesikai, tetapi binatang itu tidak mau memakannya. Dan melalui pengamatannya, Emily yang jeli menemukan bahwa binatang raksasa ini bukan sekadar binatang buas yang memiliki naluri bertahan hidup, ia juga memiliki kesadaran diri, dengan kata lain, ia adalah makhluk yang cerdas. Binatang raksasa itu perlahan menundukkan kepalanya dan membuka mulutnya yang berdarah ke arah Yesikai. Emily tidak berusaha menghentikannya. Bukannya dia tidak peduli dengan hidup atau mati Yesikai, tapi dia merasa bahwa binatang raksasa itu tidak akan menyerang Yesikai. Binatang raksasa itu membuka mulutnya sedikit, dan, dengan tepat mengaitkan pakaian Yesikai dengan giginya yang tajam, dan mengangkatnya langsung ke atas, seperti induk kucing yang menggendong anak kucingnya. Apa yang akan kau lakukan? Emily panik dan berteriak keras, tetapi dia tampak tidak berarti di hadapan binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu mengabaikannya dan membawa Yesikai menjauh dari hutan dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia menghilang dari pandangan Emily dalam sekejap mata. Jalan hutan. Cepat, cepat. Nightmare bertarung sengit dengan para penjaga rahasia dan para penyergap, lalu berbalik dan berteriak kepada Mihun. Saat ini,
Kedua belah pihak sudah bertarung, dan itu adalah pertarungan jarak dekat sejak awal. Mihun dan Moji tidak berani menunda, dan melarikan diri dengan cepat sambil menggendong Jiqian di punggung mereka. Mereka hanya bisa berharap bahwa Aphrodite dan dewa utama lainnya tidak ada di sini, sehingga Nightmare masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Para penyergap melepaskan anak panah, yang sulit diamati dalam kegelapan. Nightmare menghindari anak panah busur silang dengan penglihatan dan pendengarannya yang kuat, tetapi beberapa penjaga rahasia tergores oleh anak panah tersebut. Anak panah tersebut dilapisi dengan racun yang mematikan, jadi meskipun hanya goresan, mereka pasti akan mati. Para penjaga rahasia yang tertembak tahu bahwa mereka akan segera mati karena racun tersebut, jadi mereka bergegas maju dan melancarkan serangan gila-gilaan, sama sekali mengabaikan bekas luka di tubuh mereka, bertekad untuk menyeret beberapa orang ke neraka sebelum mereka mati. Pergerakan Nightmare sangat cepat. Ia menyerbu ke kiri dan kanan dan membunuh beberapa prajurit pemanah dalam beberapa gerakan. Setelah bertarung cukup lama, Aphrodite atau Doris tidak kunjung datang, bahkan Vulkan pun tidak muncul. Hati Nightmare akhirnya tenang. Prediksi Yesike tidak salah. Lokasi penyergapan utama memang di jalan biasa, bukan di jalan hutan ini. Adapun penyergapan terhadap begitu banyak prajurit pemanah, itu juga untuk membingungkan 3 istana dan menghalangi penilaian mereka. Semua pengawal rahasia, ikuti aku dengan seksama. Nightmare tidak akan khawatir jika hanya ada para pemanah ini. Setelah bertarung selama lebih dari 20 menit, dia menduga bahwa peri iblis penghancur jiwa telah bergerak jauh dari sini, jadi dia memerintahkan pengawal rahasia yang tersisa untuk bertempur keluar bersamanya. Dia tidak membawa banyak pengawal rahasia ke atas gunung kali ini, dan setelah beberapa pertempuran di siang hari, hanya tersisa 4 orang. Nightmare, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang. Itu suara Doris. Wajah Nightmare menjadi muram. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak sebanding dengan Doris. Bab 1324. Tuanku, biarkan kami menahan mereka, cepatlah. Para penjaga gelap yang tersisa berlari ke arah yang berlawanan, menyerang Doris, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi dewa utama. Setelah beberapa gerakan saja, mereka tewas di bawah Trisula Doris. Sebelum tewas, salah satu penjaga gelap masih memegang Trisula erat-erat, mencoba menahan Doris. Aku tidak pernah menyangka bahwa penjaga rahasia Istana Hades akan begitu setia. Doris mengangkat Trisula. Dia tidak tertarik untuk setia kepada tuannya. Dia hanya ingin membunuh Nightmare lalu mengejar mereka untuk menyingkirkan putri iblis penghancur jiwa dan Jiqian juga. Kalau tidak, jika mereka meninggalkan Gunung Suci, mereka pasti akan membalas dendam gila-gilaan pada kuil Poseidon di masa depan dan pertarungan tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Pada saat ini, Nightmare adalah satu-satunya yang tersisa, dan puluhan prajurit pemanah mengelilinginya. Doris berjalan perlahan. Nightmare, awalnya kau adalah anggota organisasi Mausolem, tetapi kemudian pindah ke Istana Dunia Bawah. Sekarang jika kau bersedia memohon belas kasihan dan bergabung denganku, aku masih bisa memberimu jalan keluar. Ucap Aphrodite enteng. Jika Nightmare bisa bergabung dengannya, akan ada tulang punggung untuk bersaing dengan 3 istana di masa depan. Apa kau bercanda? Hidupku sudah lama menjadi milik Dewa Hades. Nightmare berkata dengan dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia telah menempatkan Ordo Hades di markas besar Istana Dunia Bawah. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi padanya, Yesike bisa mendapatkannya kembali. Ordo Hades adalah benda suci Istana Dunia Bawah. Dengan itu, dia bisa memerintah para anggota Istana Dunia Bawah. Tidak peduli apapun, itu tidak boleh jatuh ke tangan sekelompok orang di depannya. Kau tidak perlu menolaknya dengan terus terang. Pikirkan baik-baik. Jika kau mati seperti ini, apa yang akan terjadi pada Phantom Fox? Dia menunggumu di luar. Aphrodite tahu bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka saling bergantung untuk hidup dan mati. Jika berita kematian Nightmare menyebar, Phantom Fox pasti akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, jadi dia ingin menggunakan ini untuk mengancam Nightmare. Dia percaya bahwa dia tidak ingin melihat kekasihnya bersedih karenanya. Ingin menggunakan trik ini. Aku bersumpah tidak akan mengkhianati Lord Hades. Jika aku mati, Phantom Fox tentu akan membalaskan dendamku. Aku akan menunggu kedatanganmu di neraka. Nightmare berkata dengan dingin. Dia sudah siap untuk bertarung saat berbicara. Dia mengarahkan kedua tombaknya ke arah Doris. Apapun yang terjadi, dia harus bertarung. Ada semak-semak di sekitar sini, dan dia tidak terluka sekarang. Dia mungkin bisa melarikan diri jika dia bertarung sampai mati. Adapun memberitahu kedua wanita itu bahwa dia akan bertarung sampai mati, itu hanya untuk membingungkan mereka. Seni perang itu berbahaya. Mata Nightmare tertuju pada tebing di sampingnya. Tidak peduli apapun situasi di bawahnya, dia akan mencobanya. Terlebih lagi, dia sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Ayo bertarung. Nightmare berteriak dan tiba-tiba menyerbu keluar.
Doris melancarkan gerakannya secara langsung. Trisula melepaskan energi yang mengerikan. Nightmare menghindari tepian dan dengan cepat menghindar, mengambil langkah mundur. Semuanya, ayo. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Nightmare mengayunkan tombaknya dan mengenai lengan salah satu pria berpakaian hitam, lalu menusuk dada pria lainnya. Doris juga bergegas maju. Nightmare kalah jumlah, tetapi dengan seni bela dirinya yang luar biasa, ia berulang kali menghalangi gerakan Doris. Tampaknya mereka ingin menangkap Nightmare hidup-hidup, jadi beberapa gerakan mematikan tidak digunakan. Jika kau ingin membunuhku, ikuti aku jika kau punya nyali. Teriak Nightmare, tiba-tiba keluar dari kerumunan, dan melompat ke arah tebing. Yang mulia, Nightmare Dia melompat dari tebing. Doris dan Aphrodite sama-sama terkejut dengan perilaku Nightmare. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Nightmare akan memilih untuk melompat dari tebing. Tebing di sini tak berdasar, dan sekarang masih pagi. Tidak ada cahaya bulan, dan efek senter hampir tidak terlihat. Lihat baik-baik, kemana dia pergi. Doris tidak percaya Nightmare akan mengambil risiko seperti itu. Dia mungkin tidak melompat dari tebing, tetapi terpaku pada beberapa tanaman merambat atau cabang, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Namun, meski begitu, mereka tidak akan pernah bisa menemukan jejak Nightmare. Di sini tidak ada dasarnya, saat itu malam, dan ada tebing di sini. Mereka tidak mungkin bisa turun. Sialan, ayo kita kejar Dewi Bulan. Athena, kamu baik-baik saja. Pada saat yang sama, di jalan lain, Wang Kai dan Athena perlahan bergerak maju. Keduanya terluka, dan luka mereka tidak ringan. Ada bekas luka pisau di lengan Athena, dan banyak luka kecil di tempat lain. Kaki kanan Wang Kai terluka parah. Dia ditusuk oleh Trisula, dan dia berjalan dengan pincang. Keduanya tidak mau menerima kekalahan. Mereka adalah orang-orang yang kompetitif dan sombong, tetapi sekarang mereka dikalahkan dan melarikan diri oleh Doris dan Aphrodite. Mereka pasti tidak senang. Selain itu, jika mereka bisa menang, mereka tidak akan kehilangan kontak dengan Yesike dan Emily, dan mereka berempat bisa meninggalkan Gunung Suci dengan selamat. Tetapi, mereka kalah. Jangan khawatir, aku bisa membalutnya sebentar saja. Athena menyobek sehelai kain bersih dan membalut luka tusukan itu, tetapi ada terlalu banyak luka kecil di tubuhnya dan dia terlalu malas untuk mengobatinya. Pendarahannya akan berhenti setelah beberapa saat. Kakimu. Athena melirik Wang Kai yang kakinya terluka parah dan berdarah deras. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ini hanya hal yang biasa bagiku. Meskipun kalah dalam pertarungan, dia tidak bisa kehilangan momentum. Wang Kai memang pria yang tangguh. Hanya saja aku khawatir tentang Lao Ye dan Emily. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Memang, keduanya pergi ke tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya, dan sebagai hasilnya. Hanya ada selusin mayat yang tertinggal di tanah, dan mereka berdua tidak ada di antara mereka. Hasil ini membuat Wang Kai dan Athena merasa lega sekaligus khawatir. Jika mereka tidak ada di sini, di mana mereka akan berada? Tidak peduli apa, mari kita pergi ke pintu masuk reruntuhan terlebih dahulu. Mungkin Ye Tua juga akan pergi ke sana. Wang Kai menganalisis situasi saat ini. Jika mereka tidak keluar sebelum reruntuhan ditutup, maka saat reruntuhan dibuka lagi, Wang Kai dan Athena mungkin akan terperangkap sampai mati di reruntuhan. Siapa itu? Tiba-tiba Athena berteriak, dan terdengar gerakan di semak-semak di depan. Ini aku. Emily melihat kedua orang itu dan segera merangkak keluar dari semak-semak. Emily, kenapa kamu? Di mana Pak Tua Ye? Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Tanya Wang Kai langsung. Dia dibawa pergi oleh monster. Emily menceritakan keseluruhan ceritanya. Kau berbohong. Athena tiba-tiba berteriak, mengeluarkan pedang besarnya dan mengarahkannya ke Emily, sangat emosional. Demi Tuhan, semua kata yang kukatakan adalah benar. Sumpahmu tidak berguna. Apa kau sudah bersekongkol dengan Aphrodite untuk mengambil nyawa kita? Kalau tidak, kenapa mereka tahu tempat pertemuan yang sudah kita sepakati sebelumnya? Athena mengumpat keras. Menurutnya, monster raksasa itu hanya rekayasa Emily. Tunggu sebentar, jangan bersemangat dulu. Wang Kai tampak serius dan berpikir. Ares, apakah kau benar-benar percaya kata-katanya? Binatang raksasa itu omong kosong belaka. Tidak, aku pernah melihat binatang raksasa itu sebelumnya. Bab 1325. Apa katamu? Athena terkejut. Ia mengira Emily hanya bicara omong kosong, tetapi bahkan Wang Kai telah melihat binatang raksasa itu, jadi ia tidak berbohong. Emily merasa lega. Ia mengira ia tidak bisa menyelamatkan diri dengan melompat ke Sungai Kuning, tetapi kata-kata Wang Kai memperjelasnya. Namun, fakta bahwa ia berselingkuh dengan Aphrodite telah dikonfirmasi. Mulai sekarang, diperkirakan istana ketiga tidak akan pernah mempercayainya lagi, dan bahkan jika ia kembali untuk mencari Aphrodite sekarang, ia pasti akan mati. Meskipun sudah lama, aku masih mengingatnya dengan sangat jelas.
Berdasarkan deskripsi Emily, aku dapat menilai bahwa itu adalah yang pernah kutemui sebelumnya. Wang Kei menjelaskan, selama pertempuran terakhir antara penguasa Gunung Suci, kami bertemu dengan seekor binatang raksasa. Binatang itu sangat besar, dan keempat kakinya terbakar oleh api. Kami tidak dapat mengalahkannya bahkan dengan kami semua bersatu. Kurasa, jika memang seperti yang dikatakan Emily, maka jika binatang raksasa itu datang untuk merenggut orang, Doris tidak akan dapat menghentikannya sama sekali. Wang Kei masih mengingat dengan jelas kekuatan dahsyat binatang raksasa itu dan vitalitasnya yang hampir abadi bahkan setelah beberapa bulan. Otaknya bekerja cepat, memikirkan cara untuk mengalahkannya jika dia bertemu dengannya nanti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Athena cemas. Yesike dibawa pergi oleh monster. Ini mengerikan. Meskipun Emily juga mengatakan bahwa monster itu tidak menyakiti Yesike, apalagi menelannya dalam satu gigitan, ini tidak berarti apa-apa. Mungkin monster itu tidak lapar sekarang, dan ketika dia lapar, dia akan membunuh Yesike. Pikiran Athena dipenuhi dengan Yesike, dan dia tidak sabar untuk segera berangkat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Emily tiba-tiba memanggil mereka berdua. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Tanya Athena dengan tidak sabar. Mungkin ada bahaya di tempat Dewi Bulan. Nada bicara Emily sedikit bersalah. Dia menceritakan seluruh rencananya kepada Aphrodite. Dengan kata lain, informasi bahwa Jiqian mengambil jalan hutan sudah diketahui oleh pihak lain, jadi pasti ada banyak orang yang bersembunyi di jalan hutan. Bukan hanya Jiqian, tetapi juga Nightmare, Demon Queen, dan Soul Destroying semuanya sulit diprediksi. Kau, Athena begitu marah hingga ingin membunuh Emily dengan pedang. Karena pengungkapannya, rencana 3 kuil gagal total, dan semua orang dalam bahaya. Maafkan aku. Baiklah, ayo pergi. Wang Kei menghentikan Athena, mengabaikan Emily, dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Yesike kini hilang, dan dia tidak memiliki peralatan komunikasi, tidak ada alat penentu posisi, tidak ada kekuatan internal, dan bahkan tidak ada sebotol air. Satu-satunya cara adalah segera meninggalkan reruntuhan dan membawa sejumlah besar anggota dan perlengkapan untuk mencari di gunung. Ini adalah satu-satunya cara. Praktisi juga manusia. Jika mereka tidak makan atau minum selama lebih dari 10 hari, bahkan jika mereka tidak mati, tubuh mereka akan menjadi lemah dan rapuh. Terlebih lagi, ada kekuatan dalam jumlah. Membawa anggota dari 3 aula akan membuat pencarian jauh lebih mudah. Yun Cheng, Sekte Gu. Ini. Di mana ini? Jiqian perlahan membuka matanya, dan yang muncul di matanya adalah tirai hijau zamrud. Akhirnya kau bangun juga. Sepertinya penawarnya sangat manjur. Seorang gadis berpakaian putih perlahan menghampirinya sambil membawa mangkuk kecil di tangannya. Wu Yan, ternyata kamu. Apakah aku di Sekte Gu? Jiqian langsung mengenali Wu Yan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Yan sudah meninggalkan reruntuhan saat dia membuka matanya. Pagi-pagi sekali, anak buahmu mengirimmu dengan pesawat khusus dan terbang langsung kepadaku, mengatakan bahwa mereka ingin aku dan Dugu Tianke menyelamatkanmu. Kau beruntung. Dia ada di Sekte Gu dan juga tahu cara mendetoksifikasi dengan cara ini. Wu Yan berkata dengan ringan, dan Jiqian bangkit dari tempat tidur. Jam berapa sekarang? Jam 4 sore. Oh tidak, reruntuhannya akan segera ditutup. Aku harus kembali sekarang. Raut wajah Jiqian berubah drastis setelah mendengar ini, dan dia ingin berdiri dari tempat tidur. Jangan bergerak. Racunmu baru saja dikeluarkan, dan tubuhmu masih sangat lemah. Tenaga dalammu juga butuh waktu untuk pulih sebelum kau bisa menggunakannya. Wu Yan membujuk, mengambil kotak kayu kecil dari meja di samping dan menyerahkannya kepada Jiqian. Di dalamnya ada 2 spesimen laba-laba. Ini adalah laba-laba beracun yang hidup di daerah tropis dan dingin. Racun yang meracuni Anda terdiri dari 2 racun yang berbeda ini. Karena racunnya berbeda, pil Senong tidak begitu efektif. Dugu Tianke telah membantu Anda menghilangkan sebagian besar racun, dan sisanya akan hilang seiring metabolisme. Terima kasih atas bantuanmu. Jiqian mengangguk. Hari sudah gelap dan kurang dari 6 jam lagi reruntuhan itu akan ditutup. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yesike. Di mana Mihun dan Moji? Kata Jiqian cepat. Apakah kau berbicara tentang kedua orangmu? Wu Yan menjawab, mereka memintaku untuk membantumu melakukan detoksifikasi, lalu mereka pergi. Kurasa mereka pasti telah mengerahkan beberapa orang untuk masuk kembali ke Gunung Suci. Oh tidak, ini semua salahku. Aku diracuni di waktu yang salah. Jiqian sangat kesal. Sekarang dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Merupakan berkah baginya untuk memilikimu di sisinya. Wu Yan juga duduk dan berkata terus terang, jika aku tidak harus menjagamu dan memastikan keselamatanmu, aku juga ingin pergi ke reruntuhan Gunung Suci sekarang. Dia tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan akan sangat berbahaya berada di tempat itu. Wu Yan, tolong antar aku ke pesawat. Aku bisa bergerak sekarang.
Paling-paling, aku hanya perlu membawa beberapa orang lagi bersamaku. Kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Jiqian cemas, tetapi dia masih melebih-lebihkan tubuhnya. Seperti yang dikatakan Wuyan, racun yang tidak banyak berpengaruh pada Senong dan tidak mungkin racun biasa. Dugu Tianke adalah seorang dokter ajaib, tetapi dia bukan dewa. Dia tidak bisa membuat semuanya utuh kembali hanya dengan menjentikkan jarinya. Tidak, dengan kondisi kesehatanmu saat ini, aku khawatir kamu akan kesulitan berlari sejauh 800 meter. Tetaplah di tempat tidur dan beristirahatlah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari luar pintu. Dia adalah Dugu Tianke. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Dugu Tianke berjalan mendekati kedua wanita itu dengan wajah ramah. Dia memang seorang dokter ajaib. Dia mampu menyiapkan penawarnya hanya dalam waktu 1 jam. Setelah Jiqian meminumnya, dia bangun dalam waktu 2 jam. Terima kasih atas bantuanmu, senior, tapi sekarang aku harus segera kembali. Gadis kecil, kau tidak perlu khawatir. Aku baru saja membaca ramalan untuk anak itu. Kali ini dia dalam bahaya kematian dan mengalami kesulitan, tetapi ini adalah salah satu cobaan dan kesengsaraannya. Ini sangat penting. Kau dapat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi kali ini, aku khawatir kalian berdua tidak akan bisa bertemu untuk sementara waktu. Senior Dugu, apa maksudmu? Jiqian tidak begitu jelas, dan bahkan Wuyan, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan bingung. Baiklah, itu saja yang bisa kukatakan. Mengenai sisanya, kau akan tahu saat waktunya tiba. Bersambung.